Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dibebaskan kok untuk halu juga nggak apa-apa. Nggak kidding ya. Kita harus pakai akal sehat, dan untuk Super Loveku di sini aku rasa sudah mulai pandai ya. Sudah mulai tercerahkan lah ibaratnya gitu. Tapi jangan kumat lagi. Nah, sekarang aku ingin membacakan energi dari seseorang yang mungkin galau karena dirimu. Galau karena dirimu, oke? Ini aku shuffle dulu ya semuanya. Yang galau akan dirimu. Yang galau akan dirimu. Kita akan buka di sini yang galau akan dirimu. Kita punya Dragon, Wheel, Broken Bridge, Goldfish, Mountain, dan ada Flag. Dua lagi, Witch dan Dogs. Oke. Ini ada beberapa kartu yang sudah aku buka, dan itu kenapa dia galau sama dirimu. Ini adalah orang yang aku lihat di end of the card ya, end of deck. Di sini dia adalah seseorang yang pergi dari circle kamu atau pergi dari hidup kamu, dan kalian tuh sebenarnya situasinya sudah selesai. Mungkin dia meninggalkan kamu di antara bulan Januari, Mei, atau Juli. Ya, sekitar itulah. Ya, ini hanya sebagai komplementari aja ya teman-teman. Antara Januari, Mei, Juli, ya dia ada yang meninggalkan kamu lah. Gitu. Di bulan-bulan dekat bulan itu, atau pokoknya kalau misalnya meleset, pokoknya 1 bulan sebelum Januari atau 1 bulan sudah Januari, 1 bulan sebelum Mei, di bulan Mei, atau 1 bulan setelah di bulan Mei, atau kalau bulan Juli 1 bulan di sebelum bulan Juli, di bulan Juli, atau di setelah Juli ya, 1 bulan jaraknya. Aku akan buka lagi 8 kartu sebelum kita bacakan. Aku tumpuk aja. Semakin profesional sebenarnya sih nggak usah banyak kartu ya. Cuman kita harus punya video tuh 10 menit di YouTube. Nggak mungkin aku suruh mantengin satu kartu sampai sampai bosen, sampai matanya merah. Oke, aku sudah buka. Kita mulai dari kartu yang merah dulu. Ini personanya ya. Hubungan kamu sama dia tuh sudah dead end sih. Gagal ya, sesuatu yang gagal. Dia gagal untuk membawa hubungan ini menjadi lebih baik. Kemudian aku nggak tahu ya. Hubungan kalian itu kayaknya tuh banyak di dislike sama banyak orang. Dan di sini ada ketidakberuntungan juga ya. Ada ketidakberuntungan juga, entah itu dari materi. Mungkin kamu juga dalam kondisi materi yang kurang bagus, atau dia yang kurang bagus juga. Mungkin dikarenakan materi juga. Mungkin dikarenakan janji juga bisa yang tidak ditepati, sehingga di sini, atau ini sebetulnya apa yang ditawarkan sama dia itu ternyata nggak sesuai. Ini banyak sekali peran wanita ya.
Entah dipengaruhi oleh pasangannya kalau dia udah punya pasangan, atau di sini oleh ibu. Dominan banget sih. Jadi seseorang yang mungkin sayang sama ibunya, mungkin dia sudah berkeluarga, mungkin belum punya anak, mungkin punya saudara perempuan, ya, atau dia punya anak perempuan yang punya anak perempuan yang tunggal, yang nentang, kayak gitu. Kalau dia nggak punya anak, berarti ibunya, atau bisa aja istrinya kalau dia sudah menikah, ya. Kalau aku lihat indikasi di sini itu hubungannya gagal sih. Failure. Hubungan dia juga dengan pasangan juga failure. Nggak ada yang bener. Oke. Kita lihat dulu. Aku kenapa ngantuk banget ya? Kurang satu. Kita akan buka di sini. Dah, aku mau urutannya begini. Jadi, seseorang yang tadi ciri-cirinya sudah ku bicarakan, dan seseorang ini adalah seseorang yang sudah out from your circle atau sudah keluar dari hidup kamu. Dan di sini dia itu sering banget kebayangin kamu, teman-teman, ya. Dia kayak tidak menerima kalau kalian itu sudah berpisah. Dia tuh bilang perpisahan kalian itu adalah awal dari semua kegagalan, dan itu dia tuh kayak melepaskan sebuah berlian gitu loh, sebuah emas gitu ya. Karena bersama dengan kamu, ya, aku nggak tahu rezekinya dia itu tuh sebetulnya terbuka loh, teman-teman. Jadi begitu kenal sama kamu, rezekinya terbuka dan ada peningkatan secara spiritual. Yang walaupun di sini memang banyak sekali major challenge, ya. Karena memang banyak major challenge dan dia di sini tidak punya pendirian untuk mempertahankan kamu, makanya di sini ada rasa penyesalan. Aku ngelihatnya gini, ada seseorang tuh yang kayak energinya di sana, ya, seseorang yang ingin merendahkan diri di depan kamu supaya kamu tuh kayak nerima lagi. Dia tuh pengen datang di antara kehidupanmu yang sekarang. Misalnya kamu sudah punya hubungan dengan seseorang, dia pengen datang sama kamu. Entah itu bentukannya sebagai teman, sebagai pacar, sebagai kekasih, TTM, pokoknya dia tuh pengen ada nampil di depan kamu lah, intinya begitu, ya. Terus sebetulnya apa sih yang dia mau, seseorang ini? Ini galau banget, teman-teman, karena di sini itu dia merasa kayak ada self delusion. Kadang-kadang dia tuh kayak ngebayangin kamu, bilang kalau seandainya kamu ada di sini, dan dia tuh pengen hadir terus di dalam kehidupan kamu. Kita lihat ada kartu Knight of Swords, ya. Knight of Swords itu ada sisi yang ingin dia perjuangkan daripada kamu, tetapi memang tidak bisa secara langsung. Karena kenapa? Karena terlalu banyak rencana juga gitu loh. Dia tuh kayak masih never give up, ya. Tidak atau belum menerima bahwa cinta kalian di sini hubungannya sudah usai. Usainya karena keadaan. Oke. Kalian tuh sebetulnya saling mencintai, tetapi hambatannya tuh banyak banget, teman-teman. Ada major challenge di sini yang terus datang. Pokoknya kalian tuh kayak nggak bisa bersatu, seakan-akan memang kamu tuh di kubu sana kayak Romeo Juliet gitu loh. Tapi yang nahan kamu tuh nggak kelihatan, ya. Di sini kalau aku ngelihatnya ada kartu Ten of Wands, berat banget. Udah ada kartu Mountain, ada kartu Ten of Wands. Ibaratnya kalau misalnya kalian bisa sama-sama melewati masalahnya tuh banyak loh. Bisa aja masalah keuangan, bisa aja masalah keluarga. Jalan menuju kamu untuk bersama itu, kamu harus kayak bawa beban dari hidup kamu masing-masing. Kamu ada beban, dia ada beban, sehingga di sini itu kayak banyak masalah gitu loh. Mungkin masalah kamu punya masalah yang belum selesai, dia juga belum ada masalah yang belum selesai. Dan itu suddenly kayak berentetan gitu. Makanya kenapa nggak bisa
nggak bisa jalan. Padahal di sini rezekinya kamu itu dan dia mungkin itu bagus. Ya di sini dia kayak ngerasa kayak gagal aja gitu. Maksudnya kalau kamu dibilang apakah kamu adalah sosok orang yang paling terindah atau yang masuk ke hatinya sangat spesial, yes gitu. Karena di sini ada dua yang jalan, spiritual dan juga rezeki ya. Saat ini dia itu energinya mau banget ya, kayak siapa bilang nggak mau dia memperjuangkan kamu, dia sangat mau memperjuangkan kamu. Dia masih belum terima dengan apa keputusan yang sudah ada gitu ya. Semakin dia jauh dari kamu, semakin dia kayak membiarkan perasaannya, dia nggak peduli ini itu. Aku ngelihatnya ya, apapun keputusan yang dia ambil atau langkah apapun yang dijalani, sebetulnya hatinya itu sangat merintih, sepi, sendirian ya. Jadi apa yang kamu lihat di tampilan depan, di tampilan appearance depan, kalau kamu ngelihat dia nih kuat, kamu lihat dia nih sibuk atau apa, itu sebetulnya untuk melepaskan satu beban. Dan di sini jujur aja dia nih sangat kesepian. Kalau aku bilang kesepian itu ibaratnya ada kartu 5 Pentacles lebih kepada perjuangan dia tuh kayak berat gitu loh. Perjuangan dia untuk jalan ke depan itu sangat berat. Tetapi yang kayak dia tuh harus berpasrah, aku tuh harus kayak melewati gitu loh. Walaupun perasaan itu kayak sedih banget teman-teman. Ini yang aku tangkep ya, perasaan dia tuh sedih banget ya. Dia mencoba untuk selalu melupakan bayangan dirimu. Tetapi di sini ada kartu 6 Wands, di mana kartu 6 Wands itu menunjukkan bahwa dia tuh sebetulnya butuh support. Dia pergi asal ada banyak orang yang nyuruh dia melupakan kamu ya, banyak orang yang menyuruh dia untuk melupakan kamu supaya kamu tuh bahagia. Tetapi di sini ada kartu 4 Pentacles, ternyata dia makin insecure untuk pergi dari kamu. Apa yang dijalani sama dia mungkin di tampak depan, oke, aku nggak gangguin kamu lagi, oke, aku putus dari dia aku putus dari dia istriku, aku putus dari dia suamiku. Tapi kayak jalan tapi kopong gitu loh, paham kan? Jalan tapi kayak nggak ada arahnya, kopong aja, kayak hati itu pilu ya, kesepian, nggak nyaman, insecure aku lihatnya. Dia ingin selalu hadir dalam hari-hari kamu. Ini yang aku tahu. Karena di sini ini dua kartu yang aku kena banget. Dimana dia tuh pengen hadir, entah kamu punya pacar, yang penting ada dia pengen together, pengen selalu di samping kamu berdampingan, entah sebagai teman, entah sebagai apa, tetapi sebagai orang yang loyal sama kamu. Ini adalah kayak salah satu bentuk dari dia untuk kayak melepaskan semua rasa bersalah ya. Dia tuh bukan tipe orang yang nggak bertanggung jawab, tapi cara bertanggung jawabnya mungkin berbeda, mungkin tidak ditunjukkan sama kamu, tapi sebetulnya dia memperhatikan dirimu. Sampai dengan detik ini dia itu masih belum bisa menepis rasa sepinya, masih dalam proses melupakan diri kamu ya. Dan di sini kalau aku lihat ketika dia punya pasangan baru, atau kamu tahu dia punya pasangan baru, atau dia akur, dia mencoba untuk komitmen aja sih. Dia mencoba untuk bertanggung jawab aja dengan ya udah, kalau misalnya ada orang yang dekat, mungkin itu direstui, mungkin dia mencoba untuk komitmen gitu aja. Tetapi hatinya itu sebetulnya masih terluka di sini. Masih banyak memori. Dia masih kangen sama kamu tuh. Walaupun ya di sini sudah ada komitmen yang dia buat mungkin, tapi ada another komitmen dalam hatinya dia, karena ada memori dari dirimu yang tidak bisa dilupakan. Dia sering lihat foto kalian bersama, nostalgia, dia pengen membuat sebuah memori baru. Ya kalau memang ini bacaannya untuk orang yang tak bisa move on, iya betul, tidak bisa move on.
kamu jangan salah pilih orang. Kalau misalnya energinya bukan dengan dia, jangan dipaksakan gitu ya. Kalau kamu sudah putus sama dia, ya sudah, selesai gitu. Jadi kamu bisa nonton videoku yang lain. Sebenarnya dia tuh merasa kayak perpisahan ini dengan kamu itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi kayak berdarah-darah tapi nggak kerasa gitu loh. Banyak sekali penyangkalan-penyangkalan yang sebenarnya dia nggak bisa untuk ngomongin kondisi sebenarnya seperti apa. Tapi aku rasa kamu sendiri punya apa ya, punya sense gitu loh. Kalau kamu punya sense di sini, otomatis kamu bisa ngerti lah dia itu gimana. Dia tuh lagi mencoba beradaptasi banget tanpa diri kamu loh teman-teman. Dan di sini dia itu kadang-kadang kayak mengalihkan perhatiannya itu untuk bekerja. Ingin lepas dari bayang-bayang kamu dengan apa? Dengan cara bekerja. Kerja keras, kerja mati-matian. Misal gini, aku bisa bilang, aku suka sama kamu, tetapi kondisi kita tuh susah. Mungkin kalau aku di sini sudah berkeluarga, kamu juga sudah berkeluarga, kita harus menghadapi realitanya bahwa kita sama-sama sudah punya seseorang. Atau kalau kondisi kamu di sini single, akunya sudah berkeluarga, I do love you, aku sayang banget sama kamu, aku cinta kamu, tetapi aku tidak bisa menjamin masa depan kamu. Cara yang paling baik adalah konsentrasi dengan melupakan kan. Tetapi ya melupakan itu semuanya butuh proses kayak gitu. Itu yang dia ingin bicarakan di depan kamu ya. Ini jadi kita bicara mengenai alam bawah sadarnya dia, apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin dia ungkapkan sebetulnya. Apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi cita-cita dia gitu. Dia pun juga merasa terluka tapi tak berdarah. Itu paling nggak enak. Mendingan luka, darah, borok, sembuh, selesai. Ini lukanya nggak berdarah. Jadi ya kamu tahulah bagaimana prosesnya. Aku akan buka 4 kartu ya. Ini di kuartal 1, apa yang akan dia lakukan, kuartal 2, kuartal 3, dan penghujung tahun ya. Kisah cintamu dengan seseorang di sini. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kuartal 1. Di sini sebetulnya untuk pendekatan dia sama kamu belum. Aku rasa dia masih kayak fokus ke keluarganya dulu ya. Fokus untuk mencoba menyesuaikan diri dengan rules dari keluarganya. Aku lihatnya dia masih kayak sifatnya mau harmonis dulu dengan masalah-masalah di internalnya. Mungkin dia sayang sama orang tuanya, mungkin perhatian sama keluarganya, kayak begitu. Ya, masih berjuang untuk keluarga. Kuartal kedua. Kuartal kedua itu mungkin sekitar bulan Mei dan seterusnya. Aku ngelihatnya di sini harusnya sampai kuartal ketiga aja ya. Nanti ini jadi opsi gitu. Yang kamu harus lakukan apa? Ini aku tarik dulu deh kartunya. Kenapa kayak cawu ya? Nah, di sini ada dia kuartal kedua ya di tahun 2023. Aku ngelihatnya ya nggak mesti di tahun 2023 sih. Maksudnya di kuartal kedua di tahun ini karena ini timeless reading. Aku ngelihatnya dia mulai punya tekad, mulai punya strategi untuk komunikasi. Karena di sini tuh berupa ide, sesuatu yang harus direalisasikan gitu ya. Kuartal ketiga, dia kayaknya mencoba untuk mandiri. Aku lihatnya dia mencoba untuk mandiri. Jadi segala keputusan diputuskan dengan diri sendiri. Aku bisa bilang sih dia kayaknya udah nggak ngikutin rules dari orang lain. Dia mencoba diri sendiri. Dia mencoba jadi orang yang lebih baik, recovery. Dan yang terakhir di sini ada kartu Death atau kartu dari Scorpio ya. Nah,
aku ngelihat ini ada satu siklus yang berubah dari orang ini. Orang ini tuh selain dia pertama dia punya keinginan yang cukup untuk komunikasi sama kamu, dia akan membuktikan bahwa dia ini spiritualnya juga sudah tinggi. Dan aku ngelihat di sini ada versi terbaru dan ada transformasi. Jadi dia yang lama itu ibaratnya kayak sudah hilang, dia berganti menjadi seseorang yang baru di hidup kamu. Kalau memang kalian ketemu ya. Nah, ini sih masih kepo-kepo ya teman-teman, masih kayak memantau. Dan dia akan melihat perkembangan kamu sih sebenarnya. Intinya tuh di tahun-tahun ini mungkin bukan sesuatu yang ekstrim untuk dia komunikasi sama kamu, tapi ada kabar dari dia. Dia tuh mantau kamu, entah sosial media kamu atau apapun. Yang pasti dia berubah menjadi orang yang lebih baik lah. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi berdoa semoga ada komunikasi yang bagus. Dan kalau misal kamu sayang banget sama orang ini, ya kamu jalani hidup kamu aja. Nanti toh dia juga datang jika memang jodoh kamu. Kita menyinggung energi dia, EDLX, kemudian Q, C, N, J, G, B, Y, dan M. Kalau seandainya memang di sini nama-namanya nggak ada, kamu nggak usah khawatir. Aku akan bacakan untuk kamu harus gimana jika nama-namanya nggak ada di sini. Untuk nama yang ada di sini kalian silakan tunggu. Jika nama-namanya nggak ada di sini, kamu tetap move on dalam hidup kamu ya teman-teman. Tetap dengan cita-cita kamu, tetapi nggak usah ngeblok dia juga. Kalau misalnya kamu ada fokus, kamu fokus dulu dengan yang kamu jalani, kayak gitu ya. Dia juga nanti akan datang kok. Di sini ada kartu Knight of Wands. Jadi nggak usah khawatir, fokus aja dulu. Dia juga datang, sama aja 11-12, satunya mantau, satunya bisa aja tiba-tiba datang. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you, I love you, bye bye.